Sultan. Iya. Hai, mau ngambil tidak nih, kan kayak gini ya, Sap. Ide coba aku nih. Sama. Mas, emang dengar-dengar ada handwoven ya dari untuk selvedge denim tuh bisa heavyweight gitu, Mas? Ya, bisa. Waduh. Sebenarnya semua handwoven tuh selvedge. Nah, Cuman biasanya nggak dikasih selvedge lain aja. Dan saya dulu research habis dana banyak sih, sampai akhirnya saya ngubah konstruksi alat tenun ini. Jadi bisa untuk heavyweight, lightweight apalagi. Shirting fabrics apalagi ini kayak yang saya pakai cambrai. Terus pengen tahu prosesnya nggak? ayo, boleh. Nah, jadi prosesnya itu kita kalau beli benang pertama bentuknya cones gini. Benang ini ada bermacam-macam ukuran. Ada yang dari kecil sampai besar, ada yang ring span yang halus, ada yang OE. OE itu biasanya lebih murah dan hasilnya kasar. Terus ada yang slab, ada yang reguler, yang ini slab nih kalau bisa di close up. Jadi slab itu benangnya ada gedenya, kecil, terus ada gedenya gitu. Maaf ya, by the way tempatnya berantakan, nggak pernah bisa dibersihin. Jadi pertama kita beli bentuknya seperti ini, cones, lalu kita harus ngerubah jadi hang supaya bisa diwarna. Hang itu seperti ini. Oke. Nah, bentuknya harus jadi hang baru bisa diwarna. Tapi terserah kita mau bikin warna apa aja. Di sini sih kebetulan alhamdulillah sekarang udah warnanya semuanya warna alam. Birunya pakai indigo, coklat pakai kayu tinggi, dan ini abu-abu campuran indigo muda sama kayu tinggi. Jadi abu-abu. Terus kalau ini campuran banyak banget. Cuman ini lagi masih masih riset, belum berani. Karena sebenarnya ada metode pembuatan warna hitam pakai buah jelawe sama pengunciannya pakai tunjung. Tunjung itu dari karat. Jadi banyak yang nggak suka. Buat apa warna alam tapi limbahnya nggak bersahabat. Nah, setelah diwarna begini, kita gulung di sini nih. Kita gulung di bobin. Nah, ini nih warna indigo kurang lebih berapa ya? Sekitar 4-5 kali celup nih. Yap. Terus ini warna purplish indigo. Iya, ini warna ini yang bikin saya sering dituduh-tuduh pakai zat warna sintetis atau pakai kimia. Sebenarnya gini, saya tuh basically orangnya penasaran sama hal-hal yang ada, yang belum ada saya nggak penasaran. Jadi gimana sih cara bikin warna tua banget? Kan kadang ada tuh denim yang warnanya purplish banget, kemerah-merahan atau ungu. Terus ada juga yang tua, biru tua tanpa purplish. Nah ini kalau ini saya pakainya sekalian yang ini deh. Nah ini kalau buat yang tua kayak gini, ini kan purplish Ya. Yang ini apa namanya nih, black blue. Nah jadi saya pakai indigo, terus tinggi itu menghasilkan warna coklat, terus pengunciannya pakai tawas. Cuman ini warna coklat kuat banget. Jadi coklat terus diwarna indigo,
dia masih warnanya coklat, cuman agak tua dikit. Terus indigo lagi baru jadi abu-abu. Nah ini kalau ini kira-kira sekitaran 10-11 kali pewarnaan total. Jadi indigo dulu 5 kali, habis itu dicuci bersih karena suasana pH-nya beda antara pewarnaan biru sama coklat. Baru coklat, terus penguncian tawas. By the way, tawas itu bahasa Inggrisnya alum. Kalau zaman dulu orang Jawa tawas itu buat deodoran. Jadi ya bersahabat lah sama alam. Ya. Oh ini salvage ya mas ya? Iya, ada warna merah ya? Yap. Red line ya? Ini sebenarnya basicnya tadinya anyaman sasiori, cuman kita bikin kayak mau ada sasikonya gitu. Ditwist dikit kan? Iya, ada sasikonya dikit, jadi nggak tahu dah ini namanya apa. Dan sasiori biasanya kan timbul, ini nggak timbul. Jadi Flat. bisa dilihat. Ya, flat doang. Aduh bisa dilihat nggak ya? Kayak sih nggak. Pokoknya rata nih. Iya. Nggak. Ya, oke. Nah ini juga kalau ini basicnya kain, sebenarnya bukan sasiko ya. Sasiko itu cuma nama simpel aja saya ambil, mirip sasiko hasilnya. Cuman ini kayak dijahit-jahit gitu kainnya, bukan lurik juga. Sasiko based kali ya. Ya apalah namanya. Kalau ini indigo, yang ininya ecru, gold line salvage. Nah ini yang menarik ya. Yang menarik tuh, jadi banyak kalau orang-orang yang awam mereka nggak suka nih, bukan awam ya, maksudnya pecinta denimnya rapi-rapi gitu. Mereka nggak suka uneven kalau. Iya, nggak suka yang nggak rata gini. Padahal kita yang ngerjain tenaga manusia bisa rapi, tapi paling habis sarapan juga, habis baru berangkat jam 8 pagi, jam 9, udah jam 10 setengah 11 gitu udah mulai nggak rapi. Nah ini kan kelihatan nih, yang sini rapi, yang sini enggak. Nih yang sini rapi, yang sini enggak. Oke. Ya sini. Nah ini nih, kalau ini pakai kayu tinggi, maaf ya berdebu. Ini pakai kayu tinggi sekali doang, sama pakai tawas. Kalau ini pakai tinggi sama indigo, jadi abu-abu tua. Oke. Terus kalau ini saya bikin ikat, jadi teknik ikat. Waduh. Tapi jadinya selvage denim. Anyamannya twill. Selvage-nya ada, tapi tekniknya ikat. Ini kebetulan buat salah satu brand di Belanda namanya Indigo People. Dia emang gila banget masalah desain kain. Nah, jadi selvage itu semua alat tenun, bukan mesin. Ini kan singkatannya ATBM, alat tenun bukan mesin. Itu pasti ada selvage-nya. Tinggal mau dikasih line atau enggak, atau warnanya sama atau enggak. Jadi selvage ini bisa di custom. Mau selvage yang titik-titik kayak jahitan gitu, atau mau selvage-nya bergaris begini, atau warnanya juga bisa diganti-ganti. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Gantung. Ya, nah ini ini tumpukan kerjaan. Bukan kerjaan. Iya. Tumpukan kerjaan. Ini kayak saya pernah lihat mas, warping ya mas. Ya, ini namanya proses warping atau bahasa Indonesianya penghanian. Jadi yang tadi abis benang belinya cones, terus dibikin hang, terus dimasukin di bobin, itu gunanya buat di sini. Di sini ada rak penghanian. Disinilah kita menentukan jumlah benang, lalu panjangnya benang yang akan dibikin untuk kain. Di sini pula kita nyusun buat selvage. Jadi misalkan selvage itu terdiri dari misalkan let's say 15 benang. 5 benang putih, 5 benang merah, lalu 5 benang putih lagi. Ini nyusunnya begini. 5 benang putih, 5 benang merah, 5 benang putih lagi, atau apa mau diganti warna lainnya terserah. Lalu kita tarik ke sini. Lewat sini mas ya berarti? Ya, lewat sini, sorry. Lewat sini. Ini namanya sisir silang. Buat misahin benang yang sebelahan. Sini, terus ke sini. Cerita di sini ada benang nih mas, banyak. Iya banyak. Ceritanya aja. Setiap hari kita warping. Jadi, nah kesini digulung nih. Itu kan tadi rak kapasitasnya 100, cuman 100. Jadi kita menggunakan metode sectional warping.
Jadi misalkan kita mau bikin 100 meter, kita tarik tuh benang 100 biji tadi, tarik ke sini 100 meter. Ngitungnya 100 meter gimana? Pakai ini. Ada ini setiap. Jadi roll ini yang besar ini diameternya 2 meter. Setiap roll dia klek pindah gitu. Jadi satu kali klek ada angkanya itu 2 meter. Jadi kita tarik 100 meter sebanyak 100 benang tadi, lalu kita potong. Ups, kita potong, terus sebelahnya lagi 100 meter, kita potong lagi per 100 benang sampai jadi. Oh iya. Kalau denim biasanya sekitaran 4.500 benang. Dulu saya sempat bikin sampai 9.000 benang, 8.000 benang, pakai benang-benang yang halus. Tapi akhirnya jadi 2 kali lipat. Oh, oke. Nah, lalu dari sini kita transfer ke BIM. BIM itu nanti kita lihat di sana. Oke, ada di sana. Saya ada di sini. Oh. Iya, udah diambil. Oh iya. Nah, terus kita juga kemarin baru bisa nemuin caranya pakai natural indigo biar hasilnya seperti rope dyed. Jadi tengahnya masih ada warna putihnya. Ini mempercepat fading. Jadi fading itu terjadi karena benang yang diwarna itu yang ke warna luarnya doang. Dalamnya masih tetap putih. Itu sebenarnya dulu zaman-zaman perang gitu kan, denim kan buat pakaian tentara gitu ya. Jadi mereka nyiptain mesin yang bisa ngirit pewarna. Jadi kalau benang itu bulat begini panjang kayak kabel, luarnya aja yang ke warna. Tapi sayangnya itu mesin mahal banget harganya dan panjangnya sekitaran ada yang 30 meter, ada yang 60 meter, tingginya 2 tingkat. Nah, itu benang udah di roll di BIM, dimasukin lagi ke situ dengan semua prosesnya, ditarik, masih tegang, oksidasi, ada steamnya, macem-macem, lalu masuk ke kanji. Tradisional nggak akan bisa punya alat itu. Kita tradisional, kita memanfaatkan apa yang ada di sini. Tapi alhamdulillah udah ketemu caranya pakai natural dyes. Caranya rahasia mas berarti mas? Panjang nggak rahasia. Saya tuh tipe orang yang nggak menutup-nutupi. Kalau ada orang tanya ya ayo sharing aja gitu. Soalnya semua orang bisa jadi guru buat saya juga. Jadi kadang dari ngobrol gitu saya, oh iya ya berarti ada cara lain nih. Oh gini ya. Lalu saya coba-coba aja. Nggak masalah, main aja kesini kalau pengen pada lihat natural indigo kayak warna lain kayak. Saya terbuka kok. Di Pekalongan di mananya mas? Pekalongan Selatan, ini di Buaran. Buaran Jakarta Timur mas? Bukan. Buaran iya. Pekalongan dong. Nah, kita lanjut ke BIM tadi. Setelah ini ditransfer ke BIM. Ayo kita lihat yang ini. Yap. Jadi setelah tadi penghanian kita taruh di BIM. Udah lengkap nih. Ya. Nah, terus proses berikutnya itu cukup bilang melelahkan ya enggak, karena kerjaan kami setiap hari, tapi menggelikan lah. Jadi benang sebanyak tadi, apakah kita buat 4.500, 9.000 atau 2.000 dimasukkan satu persatu nih ke sini. Coba mas ya ke sini. Ya, itu satu persatu dimasukin. Itu namanya gun. Dan ini ada formnya, ada formasinya untuk ngebentuk anyaman-anyaman yang beda. Jadi kita mau bikin denim atau twill atau herringbone, canvas, chambray, canvas, basket weave, itu di sini kuncinya. Oke, tinggal diatur-atur ya mas? Ya beda-beda. Tinggal ya, padahal nggak diatur susah banget tuh. Enggak kan ada semuanya kan udah ketemu, tinggal cari aja di Google. Oh gitu ya? Sama di buku zaman kuliah. Iya. Jadi harus sering baca mas sebenarnya. Iya benar. Iya, jangan malas nanya, jangan malas baca mas. Iya, dan semuanya tuh apa ya? Ada variabelnya banyak banget. Ukuran benang, kualitas benang, jumlah benang, kerapatan benang, jenis anyaman itu pengaruh semuanya. Itu tadi baru masukin satu-satu. 2 kali. Ini yang satunya. Waduh. Nah, ini namanya sisir tenun. Sisir tenun ini untuk menentukan kerapatan kain. Jadi ada sisir 40, 60, 50, 70, 80, 100, bahkan 120. Itu artinya setiap 2 inci ada 100 lubang, 2 inci ada 80 lubang. Tinggal kita memasukin per lubangnya berapa. Dan itulah bisa jadi kain yang beda-beda. Oke, terus. Nah, terus ada juga yang tadi, Ya, apa-apa mas. Apa namanya?
benang-benang slab. Oh, Ini saya lagi slabnya. tes nih. Ini buat cambrai nantinya. Oke. Yang ini slabnya gede. Slab gede, panjang-panjang, tapi halus. Yang ini slabnya kecil nih yang atas ini. Nah, Oke, bisa dilihat. ya. Terus apa lagi ya? Nah, terus biasanya kita kalau style tenun gitu bikin kain pasti ada yang nggak beres di awal. Itu kita setting nih. Jadi kayak gini, kita ngecek ini udah bener apa belum. Ini kan di sini ini salah nih. Jadi masih ada benang mungkin putus di sana atau tegangannya beda. Terus ngecek warnanya. Biasanya saya paling suka pakai warna yang kontras. Oh iya, kita bikin selvage karena ada shuttle tuh ini. Sebentar saya ambilin. Yes. Waduh, ini udah masuk kamera tadi nih. Wah, ini shuttle. Nah, ini shuttle nih. Ini benang wave nih, tempatnya di sini nih. Nah, taruh sini. Kalau misalkan kerjaan ini, kain ini benang warpnya biru atau hitam, saya ngecek pakai benang putih jadi kelihatan. Kalau benang warna putih, saya ngecek kebalikannya pakai benang warna gelap. Dan di sini nih bisa karena metode tradisional ATBM ini manual, jadi kita bisa custom, bisa istilahnya bisa diperkosa lah nih alat ini, kita mau explore sampai mana. Cuman keterbatasannya adalah nggak bisa cepat, that's it. Sama kita ketergantungan banget sama tenaga kerja. Kalau tenaga kerja nggak berangkat ya udah, kalau kerjaannya dikasihin orang lain dia nggak bakal berangkat lagi, dia marah. Mas, kalau dalam satu hari bisa menghasilkan berapa meter, Mas? Eh, Yard atau meter itu mana? Kalau di sini meter sebenarnya, Meter. cuman biasanya pada yang beli mintanya yard, ya tinggal saya konversi aja ke yard karena 1 yard itu 91,4 cm. Terus setiap kain beda-beda. Jadi kalau kayak cambrai kita bisa 8 sampai 10 meter, bahkan yang udah expert bisa sampai 15 meter satu hari. Kalau denim 3 meter. Kayak satu celana satu hari, Mas. Iya, itu heavyweight denim 3 meter. Kalau yang lightweight ya 4 meter 5 meter. Cuman kita kan research terus, develop terus. Sekarang udah alhamdulillah bisa sih kayak sehari 8 meter gitu. Jadi ada, ini kata teman saya ya, bukan kata saya ya. Kalau orangnya bodoh bikin alat yang pintar. Jadi kalau alatnya tradisional gini kan awalnya harus orang yang pintar kan. Iya. Nah, nggak semua orang kan pintar. Mungkin dia pintarnya di mengelola uang atau dapetin istri lagi. Nah itu saya modif lagi alatnya, modif, coba. Ya itu ada yang bisa ketemu sampai 7 sampai 8 meter sehari bisa. Tapi nggak semua kain heavyweight tetap nggak bisa. Heavyweight karena kita tuh harus berkali-kali, satu kali shuttle dimasukin Jalan, sini, jalan harus mukulnya berkali-kali biar Oh. mastiin biar rapet banget. Biar padat. Iya, biar padat. Sip. Nah, ada macam-macam. Oh iya, ini udah sore, Oh, iya. udah pada balik. Saya kalau tadi pas lagi kerja berisik banget, nggak bisa ngobrol. Ada banyak tipe. Kalau ini kain punya sebuah LSM yang kerja sama kita. Jadi maaf nggak bisa di close up yang ini. Kalau yang tadi kain-kain punya saya, ada yang punya teman. Jadi bisalah tadi di close up. Terus gini, kenapa kita kerja sama-sama salah satu LSM di Indonesia? Karena kita tuh concern banget sama kesejahteraan pengrajin. Di sini pengrajin tenun itu dulu rame banget di Pekalongan ini, tenun sampai orang daripada jadi pegawai, daripada jadi PNS, jadi pengrajin tenun. Benar-benar jadi pengrajin tenunnya pendapatannya lebih. Cuman karena modernisasi kalah sama mesin, karena speednya kalah dan tenaganya mereka pakai motor listrik, ya udah nggak bisa bersaing. Singkat cerita seperti itu. Nah, saya merasa prihatin ya, karena banyak orang yang kehilangan pekerjaannya padahal udah 30 tahun 40 tahun di dunia tenun, udah expert, malah jualan es cendol, malah jadi tukang becak dan udah tua, nggak laku, tenaganya kurang. Nah itu, dan saya menitik beratkan ke regenerasi pengrajin yang muda-muda. Jadi kalau saya lihat sih sebenarnya UUD ujung-ujungnya duit.
Jadi banyak banget nih juragan-juragan di Pekalongan, batik kayak tenun kayak itu neken pegawainya keras-kerasnya. Jadi gajinya sedikit, kerja maksimal, hasilnya bagus, tapi bosnya untungnya gede banget. Di sini nggak gitu, sorry, itu nggak berlaku. Jadi saya nganggap mereka ini keluarga. Kadang-kadang ini fakta banget, penghasilan mereka tuh lebih gede daripada penghasilan saya. Serius. Jadi ada yang saya kan bikin sistem borongan, jadi setiap meter mereka dapat sekian. Dan untuk contoh perbandingan di tempat lain di Pekalongan ini, ada yang 1 meter ongkos tenun 4.000, di tempat saya 10.000. Ada yang bahkan tempat saya ada yang 15.000, denim yang paling mahal nih berpuluh-puluh ribu karena sehari cuma 3. Nah itu alhamdulillah setelah saya data selama beberapa tahun, saya tulis, saya rekap laporannya, ternyata mereka ada yang bisa sampai 3 kali lipat UMR, ada yang 2 kali lipat. Ya seneng aja gitu. Sejahtera juga ya mas ya. Ya misi saya itu sebenarnya itu menyejahterakan mereka dan regenerasi. Mungkin 1, 2, 3 tahun lagi kita masih bisa lihat orang nenun apa yang terjadi 10-20 tahun ke depan kalau kita nggak regenerasi. Sayang banget, ini kebudayaan dulu udah sempet jaya banget. Dan saya cuma berpikir mungkin ada beberapa orang yang pernah beli kain saya, tapi semahal-mahalnya saya jualan kain, ya cuman buat mereka, buat operasional. Dan karena saya orang yang usil, saya suka research, suka development gitu, ya udah, dan adanya buat itu aja. Ya. Karena research and development ini dan inovasi itu ujung-ujungnya buat mereka juga, biar ada kerjaan terus, biar ada permintaan terus gitu. Makanya sekarang saya cobalah bikin brand gitu. Oh ya, brandnya ntar ya nih. Kita cut dulu mas ya. Oke, sip. Wah, kita udah beres nih mas. Ya. Muter. Tapi kayak ada ini apa nih mas? Lumintu. Waduh. Ini saya baca di internet Darahku Biru di forum kayaknya melegenda nih. Emang ada ya? Oh banyak mas. Saya nggak pernah masukin ke situ kok. Waduh, berarti serius nggak pernah. Berarti omongan di luar sana sangat apa ya? Sangat keren lah. Enggak. Jadi dulu saya itu memulai usaha ini dengan nama Lumintu, dengan modal nggak ada modalnya lah, udah pokoknya bahasa Pekalongannya ngampur banget lah, modal dengkul banget, nekat gitu. Jadi ancur-ancuran. Cuman akhirnya setelah ada order, profit saya beliin alat, pindah kontrak ke tempat yang lebih gede. Cuman sekarang kita udah nggak pakai nama itu. Oh iya. Jadi itu masa lalu. Oh jadi itu iya. Tapi tetap ya di. Iya tetap, kita nggak boleh ngelupain masa lalu dong. Iya. Terus sekarang ganti jadi apa mas? Kita sekarang jadi craft denim. Craft denim ya. Craft denim Indonesia. Soalnya Indonesia. Saya browsing craft denim udah ada di Beirut tuh mana ya? Waduh, saya kurang tahu mas. Beirut, iya udah ada di luar negeri craft denim. Ya? Jadi saya kasih craft denim Indonesia, bukannya sok-sokan kita mau nasional gitu. Daripada craft denim Pekalongan gitu kan. Oh ya. Apa gimana ya? Batik banyak yang ke Pekalongan. Oke, ini RQWT mas yang dipakai. Waduh, boleh lihat. Iya nih. Ini kalau ini hand develop apa ya? Ini benang handspan. Jadi benang handspan itu benang yang dipintal pakai tangan. Jadi sekarang semakin banyaknya mills yang bikin denim pakai mesin. Banyak yang punya mesin Toyota kan. Waduh. Termasuk teman kita ada yang bikin. Bagus. Cuman saya concern banget nih sama penenun-penenun. Jadi saya mikir yang lebih crafty. Nah ini benang handspan nih. Ini benang dipintal pakai tangan. Oh iya ya. Ya sama nenek-nenek tua juga. Tapi millsnya bukan punya saya, punya teman saya. Cuman saya kayak ngerasa senasib gitu sama mereka. Ya udahlah, ayo saya bikin. Kerja bareng lah. Kerja bareng, kolaborasi gitu. Jual beli sih. Ya nggak apa-apa mas. Ya. Nah saya seneng aja. Jadi semua yang ada deket di sini, yang di Jawa, bukan karena saya rasis atau apa, yang masih ada dalam jangkauan kita, ayolah kolaborasi. Bareng-bareng lah. Ayolah bikin produk apa. Nggak menutup kemungkinan kedepannya kita bakal ngeluarin kayak kulit di warna alam, di indigo, combine sama kain. Luas, teks itu luas banget. Kita lihat nanti mas bikin apa aja nih. Iya, bismillah aja. Iya. Dan satu lagi, saya paling nggak bisa jualan pakai harga mahal. Nggak tahu kenapa, nggak tega. Emang range price-nya mau harga berapa mas kira-kira? Apa udah keluar ya artikelnya? Hampir keluar. Kebetulan sebentar lagi kita mau ada acara di Jakarta. Di mana mas? Di JCC. Oh JCC. Tanggal? Kebetulan ikut
ini Inakraft Inakraft. tanggal 23 Pak ya? 23 Seminggu kok. April. 5 hari ya. Oh iya. Nanti kok bisa pada datang aja. Datang pasti. Nantilah ada asik-asik di situ. Ada asik-asik. Iya, kalau mau tanya jawab silakan. Kalau mau beli alhamdulillah. Range harganya kisaran kemeja semuanya natural dyes. Kemeja 350-an. Jaket 500-an. Celana 500-an. Itu udah pasti salvage dong kalau Udah pasti salvage semua. Semuanya salvage kok. Saya gulung tikar dong, Mas. Kenapa? Saya gulung tikar. Jangan dong, kita teman semuanya teman. Kita kalau bisa gabung lah jadi satu, ngobrol-ngobrol, kasih masukan. Jadi tekstil itu luas. Saya bukannya sombong jualan salvage. Saya ya apa artinya kalau saya beli bahan, saya buat di sini apa di warna doang, terus saya jahit, saya jual. Nggak ada manfaatnya untuk pekerja-pekerja di sini. Saya pure pingin mereka tetap bekerja terus, jalan terus. Itulah alasan pertama saya pengen usaha, karena pengen bermanfaat. Jadi pengen bermanfaat bagi orang lain. Orang lain ya. Ya, itu aja sih. Oke deh.